Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di tanah air. Ketemu lagi dengan Miss Yuni di sini dan kali ini saya akan membagikan video refleksi seri Semangat Guru 2 pelajaran 1 yaitu motivasi dan merdeka belajar. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru hebat di tanah air? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya masuk ke video refleksi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar mapel bahasa Inggris di SMK YPT 2 Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dibuat video ini adalah yang pertama, kesulitan dalam meningkatkan capaian pembelajaran terutama mapel bahasa Inggris yang setelah sekian lama pandemi ternyata motivasi mereka sangat kurang, dan salah satu prinsip merdeka belajar adalah perhatian dan motivasi. Kemudian yang kedua, bahwa perlunya perhatian dan motivasi keaktifan supaya prinsip pembelajaran merdeka belajar dapat terwujud. Seleksi pelajaran 1 ini ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apa hal baru yang saya pelajari tentang motivasi merdeka belajar? Ya, 4 hal menarik terkait motivasi dan merdeka belajar yaitu apa, mengapa penting, bagaimana menumbuhkan pada guru dan siswa, kemudian yang terakhir ada seruan bertindak. Yang menarik yang pertama adalah apa? Apa motivasi itu? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Dan motivasi jadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi sekaligus menjawab mengapa saya mengerjakan tugas ini. Kategori motivasi yang pertama adalah konten atau niat awal, yaitu menjelaskan motivasi sebagai jenis-jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Pada kategori ini kita akan mempelajari teori hierarki kebutuhan manusia yang digagas oleh Abraham Maslow, yaitu yang terdiri dari physiological needs atau kebutuhan akan fisiologis, kemudian yang kedua safety needs atau kebutuhan rasa aman, kemudian social needs atau kebutuhan relasional, esteem needs kebutuhan akan harga diri, dan yang terakhir self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Kategori yang kedua adalah proses, yaitu menjelaskan motivasi sebagai pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Pada kategori ini kita akan membahas teori motivasi yang digagas oleh Locke dan Latham, yaitu teori menetapkan tujuan atau goal setting. Specific goal juga harus rinci, fokus, dan beralasan. Ada 4 prinsip, yaitu measurable, attainable atau achievable, relevant, dan juga time bound. Hal baru kedua yang saya dapatkan adalah pertanyaan mengapa motivasi penting. Kemampuan non-teknis motivasi dan merdeka belajar yang terus terasa akan menjadikan guru terus termotivasi, sehingga dampaknya pada merdeka belajar yaitu 1. Guru tangguh terhadap stres, yang kedua meningkatkan kinerja pendidik, yang ketiga meningkatkan capaian pembelajaran murid. Hal baru yang ketiga adalah pertanyaan bagaimana menumbuhkan motivasi tersebut kepada guru dan siswa. Yang pertama, guru harus memetakan atau mengenali kebutuhan diri dan murid, yang ini termasuk ke dalam konten. Kemudian yang kedua menyusun tujuan pembelajaran di kelas, dan yang ketiga adalah strategi umpan balik berkelanjutan. Hal baru yang saya dapatkan yang terakhir adalah tentang seruan bertindak, di mana ini tertuang pada lembar kerja atau lembar aksi yang meliputi 1. Pengantar, bagaimana melakukan refleksi, kemudian yang kedua instruksi atau perintah dan langkah-langkah untuk berlatih, yang ketiga persiapan, alat apa saja dan sikap yang dibutuhkan serta mengapa melakukan aksi, kemudian yang terakhir adalah praktik baiknya. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah lembar aksi dapat membantu melatih motivasi? Jawabannya adalah
tentu saja sangat membantu melatih motivasi, di mana yang pertama, lembar aksi dapat membantu melatih dan menumbuhkan motivasi secara terus-menerus. Yang kedua, sebagai strategi menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, memetakan kebutuhan diri atau personal plan. Proses yang dilalui dalam menetapkan tujuan belajar secara sistematis nantinya akan menjadi bahan refleksi untuk evaluasi dan pengembangan diri dalam konteks implementasi Merdeka Belajar. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga yaitu apa tips untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan Merdeka Belajar? Yang pertama, saya yakin dengan personal plan yang dibuat dan termotivasi akan tercapai sesuai tujuan dan harapan. Yang kedua, continue atau terus-menerus. Semakin sering melakukan praktik baik, maka motivasi akan semakin terasa. Pada bagian penutup atau kesimpulan, saya akan menyampaikan yang pertama adalah memanusiakan hubungan dengan siswa dengan cara membantu mengelola motivasi mereka sebelum mengejar tujuan pembelajaran itu sangatlah penting, dan hal tersebut teruslah dilakukan karena siswa yang termotivasi akan memudahkan kita untuk mengajar mereka. Yang kedua, selalu belajar untuk melakukan praktek baik bersama siswa sebagai juga refleksi belajar, di mana yang pertama adalah menyusun asesmen diagnostik. Bapak Ibu, bahwa sebelum kita mengajar, kita harus tahu bahwa kebutuhan dasar siswa terpenuhi. Misalnya, siswa harus belajar dalam keadaan tenang, harus dalam keadaan yang tidak lapar, dan seterusnya, sehingga mereka akan termotivasi untuk belajar bersama kita. Kemudian yang kedua, membantu siswa untuk menyusun tujuan pembelajaran. Kalau siswa sudah paham akan belajar suatu topik atau materi, maka siswa akan termotivasi. Dan yang terakhir adalah strategi umpan balik berkelanjutan, di mana kita harus selalu melakukan asesmen formatif untuk membantu siswa termotivasi untuk belajar terus-menerus. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti belajar seri Semangat Guru 2. Silakan Bapak Ibu bisa membuka laman belajar kemdikbud.go.id, kemudian silakan pilih seri Semangat Guru 2. Di sana ada 5 pelajaran Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ikuti ya. Demikian video refleksi pelajaran 1, motivasi dan Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.